semua, perkenalkan nama saya Sri Susanti. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi pengoptimalan privasi dan manajemen data di platform Instagram. Privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama bagi pengguna Instagram. Nah, dalam materi kali ini kita akan mempelajari strategi-strategi apa yang dapat dioptimalkan untuk privasi dan manajemen data di platform, terutama di platform Instagram. Yang pertama, memahami pentingnya privasi di Instagram. Nah, pentingnya memahami privasi itu ada beberapa poin. Yang pertama, resiko penyalahgunaan data. Resiko ini bisa berupa pencurian identitas, yaitu data pribadi yang bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang yang dapat digunakan untuk mencuri identitas dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial dan masalah hukum. Selanjutnya ada pelanggaran privasi, yaitu informasi yang disalahgunakan dapat menyebabkan gangguan privasi seperti pelecehan online, penipuan, pencurian informasi sensitif. Selain kita harus mengetahui privasi, kita juga tahu dampak negatif dari paparan informasi pribadi kita apabila akun kita tidak diprivasi. Yang pertama, keamanan pribadi, yaitu paparan informasi seperti lokasi, tanggal lahir, dan aktivitas sehari-hari dapat mempermudah pihak jahat untuk melacak atau mengganggu pengguna. Lalu ada reputasi online, yaitu informasi yang tersebar tanpa kontrol dapat merusak reputasi pribadi dan profesional pengguna. Selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui dampaknya, kita harus langsung memberikan pengaturan pada privasi Instagram kita. Yang pertama, mengatur akun pribadi atau publik, yaitu bisa berupa akun pribadi ya, jadi akunnya hanya pengikutnya saja yang disetujui dan dapat melihat konten pengguna. Lalu ada akun publik, semua orang di Instagram dapat melihat konten pengguna. Oke, selanjutnya yaitu membatasi berbagi lokasi. Bisa berupa pengaturan lokasi yang memilih, jadi tidak semua orang bisa melihat lokasi yang kita posting dan hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa melihat. Lalu ada mengontrol komentar dan pesan langsung, yaitu bisa berupa filter komentar, menggunakan filter otomatis untuk menyembunyikan komentar yang tidak diinginkan atau menyinggung. Lalu ada batasan pesan, yaitu mengatur siapa saja yang bisa mengirim pesan kepada kita secara langsung. Lalu setelah kita mengatur pesan, kita juga harus mengatur privasi untuk cerita atau stories. Di dalam cerita atau stories itu ada namanya close friend atau teman dekat, yaitu menggunakan fitur close friend kita hanya berbagi pada orang-orang tertentu saja atau orang-orang terdekat kita. Lalu ada hide story from, yaitu menyembunyikan cerita dari pengguna tertentu. Nah, selanjutnya ada panduan langkah demi langkah untuk mengakses pengaturan privasi. Yang pertama, akses menu, yang membuka aplikasi Instagram, menuju profil, dan mengakses menu pengaturan. Pengaturan privasi, yaitu memilih opsi privasi untuk mengatur berbagai aspek privasi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai manajemen data dan Instagram. Setelah kita mengetahui nih strateginya bagaimana, dan selanjutnya yaitu memanajemen data. Yang pertama, download your data. Menggunakan fitur download your data untuk mendapatkan salinan semua data yang Instagram miliki tentang Anda. Selanjutnya yaitu menghapus aktivitas sebelumnya, misalnya kayak like and comment, menghapus like dan komen yang tidak relevan. Lalu ada search history, yaitu menghapus riwayat pencarian secara berkala.
Lalu selanjutnya yaitu mengatasi pelacakan iklan berbasis data. Iklan berbasis data ini bisa berupa AD preference, yaitu mengatur presensi iklan untuk mengatasi pelacakan dan penargetan iklan. Selanjutnya itu ada menghapus akun dan data terkait. Menghapus akun data terkait ini ada beberapa poin. Yang pertama ada deactivation atau delete, memilih antara menonaktifkan sementara atau menghapus akun secara permanen beserta data terkait. Selanjutnya nih, strategi keamanan tambahan. Setelah kita mengetahui manajemennya, kita harus tahu strategi keamanan tambahannya. Yang pertama menggunakan autentifikasi dua faktor atau dua faktor authentication. Yang pertama ada SETUF 2FA, penambahan lapisan keamanan ekstra dengan menghubungkan nomor telepon atau aplikasi autentifikasi. Mengelola aplikasi pihak ketiga yang terhubung dengan akun. Yang selanjutnya ada third party APPS, yaitu meninjau dan mencabut akses aplikasi pihak ketiga yang tidak diperlakukan untuk tidak dikenal, yaitu memperbarui kata sandi secara teratur. Ada beberapa poin juga. Yang pertama ada strong password, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun Instagram. Lalu ada password change, yaitu mengubah kata sandi secara berkala untuk mencegah akses tidak sah. Membatasi informasi pribadi yang dibagikan. Yang pertama ada public information, menghindari berbagai informasi sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, atau detail keuangan. Memantau aktivitas akun dan lokasi perangkat yang terhubung. Yang pertama ada account activity, adalah mengecek akun aktivitas akun untuk mendeteksi login yang mencurigakan. Ada lagi connected device, yaitu meninjau perangkat yang terhubung dan mencabut akses perangkat yang tidak dikenal. Nah, selanjutnya ini peran dari literasi digital dan juga bagi penggunanya. Yang pertama ini, setelah kita memahami perannya, pasti kita akan memahami resiko dan ancaman keamanan online, yaitu cyber threat, yaitu mengedukasi diri tentang berbagai ancaman keamanan cyber seperti phishing, malware, dan social engineering. Penggunaan praktek keamanan yang baik, yaitu ada security practice, menggunakan jaringan aman, kata sandi yang kuat, dan menghindari tautan atau lampiran yang mencurigakan. Meningkatkan kesadaran tentang kebijakan privasi, yaitu ada privacy policy, membaca dan memahami kebijakan privasi Instagram serta hak-hak pengguna. Tetap waspada dan terus belajar tentang keamanan online. Itu bisa berupa adanya continue learning, mengikuti perkembangan terbaru tentang keamanan cyber, dan memperbarui praktek keamanan sesuai kebutuhan. Baik, mungkin itu saja materinya, dan dengan materi pelajaran kali ini semoga mengenai strategi-strategi pentingnya untuk mengoptimalkan privasi dan manajemen di Instagram, serta meningkatkan kesadaran dan literasi digital kamu dalam partisipasi di lingkungan online dengan aman. Sekian, terima kasih.